Oke, assalamualaikum. Di konten kali ini gue mau coba ngebahas tentang Persija Jakarta yang akan menghadapi Bali. Banyak banget catatannya, berita-berita terbaru tentang Persija Jakarta, Thomas Doll dan STY terkait pemanggilan pemain. Ada susunan line up, banyak yang cedera dari kita juga. Jadi di konten ini kayaknya agak sedikit padat. Jadi pastikanlah kalian nonton dari awal sampai habis. Sebelum itu, gue mau kasih tahu kaos yang gue pakai. Ini brand gue, Jakarta Circle. Gue tampilin gambarnya di sini. Kalau mau beli, gampang banget. Lo bisa ke Instagramnya, gue taruh di deskripsi. Atau mau ke Shopee, lo bisa beli di Shopee. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi kaos ini adalah salah satu best seller dari kita, dari Jakarta Circle. Dan ya untuk nanti pertandingan di GBK, kayaknya kalau kalian pakai kaos ini akan keren. Jadi kalau mau beli, ada dua pilihannya. Lo bisa ke Instagramnya, gue taruh di deskripsi. Dan satu lagi lo bisa langsung ke Shopee, langsung beli dari sono. Oke, gue mau mulai yang pertama. Ada dua pemain kita yang dipanggil Timnas Indonesia. Ada Rizky Ridho sama Ferrari. Sekarang sudah kembali ke Persija Jakarta. Banyak pemain Timnas juga memang rata-rata udah balik. Bahkan Egy Maulana Fikri pun dia udah main di timnya, bahkan dia ngegolin gitu. Nah, Thomas Doll bersyukur ketika kedua pemain ini balik, keduanya dalam kondisi yang fit. Rizky Ridho yang paling dikhawatirkan, tapi alhamdulillah dia dalam kondisi fit. Kalau Ferrari memang hanya berangkat aja, jadi cadangan dan nggak dimainin. Akhirnya kalau misalkan si Rizky Ridho memang rutin mainnya dan ada poin plus buat Rizky Ridho karena berulang kali di timnas gue ngeliat kalau dia sama Jay Itzes itu banyak dikasih wejangan-wejangan. Dan gue berharap setelah balik dari sana ilmunya bertambah, skillnya bertambah dan bisa membela Persija Jakarta untuk mengawal lini pertahanan secara lebih baik lagi. Dan bahkan si Rizky Ridho bisa kasih tahu pemain-pemain yang lainnya supaya semakin solid lini pertahanan kita. Selain dia berdua, ada Doni Tripamungkas juga, yang baru dipanggil dari Timnas U20. Nggak capek memang di Jakarta, beda sama yang senior. Dan Doni Tri udah latihan juga dari sebelumnya, jadi kita sebenarnya dalam kondisi yang aman. Hanya ada dua pemain yang dipastikan nggak bisa main, itu ada Firza Andika, sama ada Rehan Hanan. Keduanya kena akumulasi kartu. Kalau Rehan Hanan akumulasi lah. Tapi kalau Firza Andika ini kena hukuman yang waktu itu dia kena kartu merah. Gue lupa pertandingan lawan apa tuh. Nah, gara-gara itu dia kena hukuman, jadi nggak bisa main sekarang. Oke, gue mau sedikit aja, mencoba mengotak-atik dengan kondisi sekarang yang ada, susunan line up-nya. Mungkin kalian punya versi sendiri, komen di bawah versi kalian apa yang harus diganti dari yang gue bilangin sekarang. Oke, kiper seperti biasa, Kapten Andre Tani. Pilihan di belakangnya ada Hansamu juga udah oke, sekarang udah sembuh. Kalau gue, Rizky Ridho, Ondrej Kudela, dan Ferrari. Kemungkinan ini yang paling ideal. Gue nggak tahu kalau ada update terbaru mengenai pemain-pemain ini, karena gue bikin video sebelum gue dapat informasi yang terbaru mungkin. Oke? Tengahnya Rizky Fandi, Abimanyu, sama Rio Fahmi di kanan. Ada Gayos. Rico Simanjuntak gue rasa kayaknya sih ideal banget dia untuk dimainin gitu. Cuman gue ngeliat Rico kayak sedikit lebih hati-hati semenjak dia cedera. Jadi kayak masih ada traumanya, makanya Thomas Doll jarang memberikan dia kesempatan seperti biasanya yang kayak waktu itu selalu main inti gitu. Tapi di lain sisi, ketika nanti si Gustavo Almeida bisa main, agak bingung antara Rio Matsumura, Rico Simanjuntak, Simic depannya, atau Rio Matsumura, Simic, dan Gustavo diduetin di depan. Masih agak-agak bingung. Coba menurut versi kalian seperti apa? Cuma kalau gue bayang-bayangannya ya mungkin Gustavo udah sembuh, tapi dia masih belum bisa main langsung dari awal. Ya Rico, Rio, dan Simic adalah pilihan yang sangat ideal. Oke, sekarang lanjut ke Bali United-nya. Dia juga nggak lagi baik-baik aja. Ada sekitar 5 pemain dari Bali United yang nggak bisa bermain. Ada yang cedera, ada yang masih terapi, ada yang baru sembuh. Jadi kemungkinan 5 pemain ini di catatan gue, dia nggak bisa main. Siapa aja dia? Ada Gede Agus Mahendra, ada Nyoman Adi, ada Made, Andika Wijaya, Jajang Mulyana nggak bisa main, sama Gede Sunu. Nofri baru sembuh, kayaknya akan dipaksakan main, dan gue berharap kalau permainan dia nggak akan maksimal, karena namanya orang baru pulih, dia pasti ada trauma, nggak mau kena cedera lagi. Cuman, ya mudah-mudahan aja, kalau posisi kita lagi oke, sekarang pemain-pemain kita lagi fit, hanya Rehan dan Firza Andika aja, tapi di Bali lagi ada goncangan, ya mudah-mudahan kita bisa nyuri poin dari pertandingan kali ini. Oke? Sekarang, Witan Sulaiman, rame banget, viral, banyak yang mentionin gue, banyak yang nge-tag gue tentang anak ini. Bilang, Bang, gimana Witan balik apa enggak? Kalau gue ngeliat kayaknya balik ya. Kan status dia kan masih ada kontrak di Persija dan dia hanya dipinjamkan aja untuk Bayangkara. Nah, ketika ngelihat Bayangkaranya yang akan degradasi, kemungkinan besar degradasi, masa iya Witan milih main di Liga 2 dibanding main di Persija? Kalaupun mau pindah klub, pindah kemana? Kontraknya masih ada dan harganya cukup mahal.
Belum tentu ada klub yang berani nembus dia. Jadi kayaknya untuk Witan aman. Witan sepertinya akan balik lagi ke Persija. Dan dia pun menunjukkan kepedulian dia terhadap Persija dengan video-video yang viral kemarin yang dia nanya pas pertandingan apa namanya sebelumnya dia nanya ke istrinya apa berapa skornya atau apa gitu, gue lupa videonya. Tapi kepedulian dia terhadap Persija itu masih ada dan dia ada gestur menarik sama Rizky Ridho waktu itu di timnas ketika dia main terus dia ngasih ngasih apa ngasih gestur seperti itu, ya itu membuat kita agak sedikit happy sih. Oke, terus yang berikutnya ini akan menjadi sesuai prediksi gue. Gue udah prediksi dari waktu itu kalau sepertinya nanti akhir-akhir pemanggilan pemain ini akan menjadi kontroversi. Sekarang ada 5 pemain Persija Jakarta yang akan dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk U23 yang mana harusnya setahu gue mungkin gue salah tapi setahu gue itu dibatasi satu klub hanya bisa dipanggil 2 pemain, tapi kali ini Persija dipanggil 5. Thomas Doll kurang setuju, tapi dia bilang akan menyerahkan, cuman nggak sekarang gitu. Dia berharap kalau pemain-pemain ini masih bisa bermain nanti ketika bermain di GBK lawan Persis. Kenapa? Karena kalau pemain-pemain ini nggak ada, Thomas Doll khawatir hanya ada 4 cadangan di tim Persija Jakarta. Dia manggil 5, sisa 4 pemain yang ada di cadangan. Kalau lawan Bali nggak ada kenapa-kenapa, itu oke. Tapi kalau ketika nanti lawan Bali ada yang kartu merah atau ada yang cedera, 2 orang aja. Berarti sisa cadangan di tim Persija Jakarta nanti ketika main di GBK itu cuma 2 orang. Itu nggak ideal menurut Thomas Doll. Kata Doll, lo pemain tahan dulu di sini, karena pun mereka di sini pun main, di sini main juga. Kalau di sana kan mau ada TC di Dubai. Di Dubai itu ada latihan, ada latih tanding juga, tapi di Persija dia main reguler di Liga. Nanti di tanggal 4 setelah pertandingan baru berangkat. Itu ideal banget menurut gue. Gue juga sepakat sama Thomas Doll karena dia mulai latihan itu tanggal 1 kalau nggak salah. 1 baru datang sampai sana nggak mungkin latihan. Tanggal 2, 3. Jadi hanya 2 hari tidak ikut latihan. 2, 3, 4. 3 hari nggak ikut latihan. Di hari kelimanya pemain-pemain ini bisa ikut latihan. Bagi gue kalau telat cuma 3 hari ya masih oke lah. Karena masih sampai tanggal 13 kalau nggak salah timnas TC di Dubai. Jadi mudah-mudahan terjalin obrolan ini karena Thomas Doll juga berharap ketemu sama Sintayong untuk membahas hal ini. Gue nggak tahu Sintayongnya bersedia atau enggak. Tapi kalau sampai ketemu dan ini sama-sama sepakat, bagi gue ini win-win solusi yang baik untuk Persijanya sama untuk timnas Indonesia. Oke, itu dia berita singkat dari gue. Nanti gue akan update lagi tentang Persija Jakarta. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.